Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ahmad Nadif dengan NPM 23570510112. Di sini saya akan mempresentasikan arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Di sini ada perbedaan mendasar antara kedua arsitektur. Memuat arsitektur von Neumann memiliki unit pemroses memori dan saluran data yang terhubung melalui bus yang sama. Selanjutnya ada arsitektur Harvard, memiliki unit pemroses, memori instruksi, dan memori data yang terpisah dan terhubung melalui bus yang berbeda. Selanjutnya ada arsitektur von Neumann, struktur dan komponen. Di sini ada yang pertama, unit pemroses pusat atau CPU, bertugas mengambil, mendekode, dan mengeksekusi instruksi. Yang kedua, memori utama, menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU. Yang ketiga, bus data dan bus alamat, digunakan untuk mentransfer data dan alamat antar CPU dan memori. Selanjutnya ada arsitektur Harvard, struktur dan komponen. Di sini memuat memori instruksi, menyimpan instruksi program yang akan dieksekusi oleh CPU. Selanjutnya ada menyimpan data yang digunakan dan diproses oleh program. Yang ketiga, bus instruksi dan bus data, masing-masing digunakan untuk mentransfer instruksi dan data secara terpisah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan arsitektur von Neumann. Yang pertama, kecepatan tinggi. Arsitektur von Neumann dapat mencapai kecepatan yang lebih tinggi karena hanya memiliki satu bus. Yang kedua, struktur sederhana. Struktur arsitektur von Neumann lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang terakhir, resiko kemacetan. Penggunaan satu bus bersama dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas data. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan arsitektur Harvard. Yang pertama, akses paralel. Arsitektur Harvard memungkinkan akses paralel ke memori instruksi dan memori data. Yang kedua, fleksibilitas. Arsitektur Harvard lebih fleksibel karena dapat mengatur lebar bus instruksi dan data secara terpisah. Yang ketiga, kompleksitas. Struktur yang lebih kompleks dapat menyulitkan implementasi dan menambah biaya. Di sini ada aplikasi arsitektur von Neumann dan Harvard dalam sistem komputer. Yang pertama, komputer desktop. Arsitektur von Neumann banyak digunakan dalam komputer desktop karena kesederhanaan dan kecepatan tinggi. Yang kedua, mikroprosesor. Arsitektur Harvard banyak digunakan pada mikroprosesor karena memungkinkan akses paralel ke instruksi dan data. Yang ketiga, sistem tertanam. Arsitektur Harvard juga banyak digunakan pada sistem tertanam seperti microcontroller karena fleksibilitas dan efisiensi. Selanjutnya ada perkembangan dan tren terkini arsitektur komputer. Yang pertama, multicore, peningkatan jumlah inti pemrosesan dalam satu CPU untuk meningkatkan kinerja komputasi paralel. Yang kedua, arsitektur EISC, meningkatkan desain CPU yang menggunakan set instruksi yang lebih sederhana untuk meningkatkan efisiensi. Yang terakhir, komputasi kuantum, memanfaatkan sifat-sifat kuantum untuk mencapai komputasi yang lebih cepat dan efisien. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.